Sekarang kita akan belajar sedikit saja. Seharusnya agak panjang, tapi saya coba rangkum sedikit. Bagaimana keagungan Nabi Muhammad tidak jauh-jauh. Jangan bicara akhlaknya. Kita bicara hal yang paling dasar dari Kanjeng Nabi, yaitu nama beliau. Karena nama itu menjadi utama dalam tradisi seluruh budaya dan seluruh agama. Nama-nama Nabi Muhammad itu menjadi sangat penting. Sehingga Anda akan temukan satu riwayat di mana kalau orang itu tidak punya anak lama, maka ketika dia hendak berhubungan dengan istrinya, dia menuliskan nama Muhammad di perut istrinya dengan nazar ketika lahir beneran dinamain Muhammad. Karena nama itu punya kekuatan magis yang sangat dahsyat, punya kekuatan mistik yang sangat dahsyat, nama Muhammad itu. Sehingga kemudian dalam berbagai kajian para sufi, dari Faridin Attar sampai Syekhul Akbar Ibn Arabi, itu ada pembahasan tentang nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hadis Nabi. Misalnya kata Nabi, ana Ahmad bila ana Ahmad bila bim. Jadi Ahad. Jadi Nabi Muhammad itu manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda kira-kira kalau melihat Nabi Muhammad, Anda akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah yang menyebabkan Anda terjalin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah blok semua jalan menuju Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengaku cinta Allah, tidak ada jalan lain menuju Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain. Kan bisa langsung kepada Allah, gundulmu. Bisa langsung kepada Allah dari Hongkong, nggak bisa. Allah yang bilang, Allah blok semua jalan karena kekasihnya ini. Dan Allah memang sangat radikal dan ekstrim urusan Nabi Muhammad ini, cintanya Allah. Karena itu kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem Palestina sana diubah ke Mekah di Arab Saudi sana ke Ka'bah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, saya melihat engkau Muhammad setiap malam menengadahkan wajahmu dan tanganmu agar kiblat itu diganti ke Ka'bah. Maka aku ganti kiblat itu ke Ka'bah demi kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cintanya Allah sangat ekstrim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan main-main dengan Nabi Muhammad. Karena kalau Anda punya urusan dengan Nabi Muhammad, Anda dicari intelnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya begini, Anda gak apa-apa gak maulidan misalnya, ya gak apa-apa. Tapi jangan sinis kepada orang yang maulidan. Karena orang yang maulidan ini backup-annya Nabi Muhammad. Iya. Jadi gak ada masalah. Karena itu kemudian, karena nama itu pun menjadi sangat agung. Karena itu kata Nabi Muhammad, ana Ahmad bila mim, ahad. Artinya esa. Karena dia yang menggambarkan Allah, dia yang ngasih tahu jalan kepada Allah. Dia adalah manifestasi Allah di muka bumi ini. Karena itu yang pertama diciptakan oleh Allah bukan Nabi Adam, tapi Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di pintu sorga ketika Nabi Adam diciptakan sudah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam riwayat-riwayat yang diyakini oleh para sufi itu malaikat maut ketika mencabut nyawanya orang-orang itu memanggil ya Muhammad. Karena beratnya mencabut nyawa seseorang. Anda nyembelih kucing aja itu berat loh kalau nggak biasa. Ini bayangkan nyabut nyawanya orang. Makanya untuk menghibur
memanggil nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kekasihku, wahai kekasihku Muhammad. Itu dalam riwayat-riwayat tasawuf sufi itu ada. Animarisemal bercerita tentang itu. Dan karena itu password masuk surga itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika malaikat itu ingin melihat surga, maka passwordnya adalah nama Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat-riwayat yang sangat masyhur dalam tradisi tasawuf. Jadi kita sedikit berbicara tasawuf saja, jangan hadis ya. Kalau hadis nanti prosesi sanatnya beda lagi, karena kan ini di Cafe Basa-Basi. Pak Yayedi kan sangat sofistik lah. Apalagi ada Yai Faizi. Jadi kita bicara yang agak NU lah. Iya.